Tuhan saya Allah. Tuhan yang kedua siapa? Kalau saya kan bisa menjelaskan Tuhan kamu Bapa, ya, Tuhannya Yahudi. Tuhan yang kedua anaknya Maria. Tuhan yang ketiga burung merpati. Bisa kusebutkan. Kalau saya Tuhanku ada satu, Allah. Anda menuduh saya menuhankan dua. Yang satunya apa? Ya nggak tahu, karena di ayat itu kan menjelaskan seperti itu. Aduh. Ya, ternyata Anda nggak memahami. Kok saya pula yang nggak memahami? Saya ini pelaku. Saya pemelihara burung merpati kok. Jadi lucu ente ini. Jadi burung merpati itu ketika Yesus dibaptis itu kemunculan Roh Kudus itu berupa burung merpati, ya itu kan alegori saja, itu simbolik saja. Alegori simbol apa? Wong di situ benar-benar dalam itu rupa simbolik, kok. Itu simbolik. Dalam rupa kok simbolis. Dia turun Roh dalam Kudus rupa. itu kan roh. Ya, Roh Kudus terus? itu kan roh. Roh Bisa terus. terlihat. Nah, terus dia datang dalam rupa, mengambil rupa, berarti dia datang dengan mengambil rupa burung merpati, itu dalil. Terus? Ya itu buktinya bahwasanya Tuhan yang Anda sebut Roh Kudus itu 100% burung merpati, 100% roh. Oh, jadi rohnya Tuhan itu berupa burung gitu ya? Ya kan dalilnya begitu, dan itu konsep agama saudara. Kok jadinya pura-pura nggak tahu? Berarti ketika Tuhan meniupkan Allah meniupkan ruhnya ke dalam rahimnya Maryam, itu burung merpati yang masuk ya ke dalam. Ya itu agama saya, bukan burung merpati. Itu agama Anda aja. Enggak. Anda baca ayat mana? Artinya surah apa? An-Anal 51. Apa? An-Anal 51. Apa apa itu? Apa Anda baca apa? Anda baca apa? An-Anal 51. An-Anal 51 itu apa coba? Apa dibilang ini, teman-teman? Dia bahas apa ini orang ini? Iya, surah An-Anal 51 artinya. An-Anal. Oke, sebentar, saya tenggelam sebentar ya. Sebentar. Iya, silakan. Kodong. Inilah kalau manusia Google. Manusia Google itu begitu. Manusia Google itu begitu. Kodong, kasian juga sih. Mau menjatuhkan marwah Islam tapi An-Nahl 51. An-Nahl 51. An-Nahl 51 itu. An-Nahl 51 itu menjawab laqad kafaral ladzina qalu. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Salah satunya adalah Isa, salah satunya adalah Allah, salah satunya adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Anda mengatakan wa qala la tattakhizu ilahaini itsnain innama huwa ilahun wahid. Sesungguhnya hanya dialah Allah yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut, nggak boleh yang lain. Oke, di sini itu kan kata. Oke, di situ kan kalimatnya itu Allah berfirman. Ya kan, Allah berfirman. Dialah Tuhan yang Esa, gitu. Iya. Oke, dialah di situ merujuk kepada siapa? Kepada Allah. Dianya, aku, itu merujuk kepada satu Tuhan. Absolut tunggal. Yang pertama Allah berfirman. Sebentar. Allah berfirman, ya kan? Dialah. Nah, ini kan orang pertama, kan Allah itu orang pertama. Dialah itu orang keberapa? Allah menyebut dia itu menyebut dirinya sendiri. Orang keberapa? Dia menyebut dia bukan orang. Bagaimana? Cara bukan orang. Allah itu bukan orang. Allah itu bukan orang. Pihak pertama Allah sedang menjelaskan tentang dirinya. Dia Allah. Oh iya dong. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah menyatakan dirinya.
Di dalam Al-Quran itu Allah kadang menggunakan kata dia, katanya, kata aku, kata kami. Itu di dalam Al-Quran. Makanya kalau Anda membahas Al-Quran, jangan cuma modal terjemahan. Oke, boleh saya bicara sekarang? Boleh. Ketika Allah itu berbicara, seharusnya kan dia berkata, akulah Tuhan yang esa. Terus yang masa Allah berfirman, sebentar. Jangan dibantah dulu. Masa orang pertama itu berbicara dan dia mengklaim pihak ketiga. Seharusnya ketika dia Allah berfirman, akulah Tuhan yang Maha Esa. Nggak bisa bilang Allah berfirman, dialah. Artinya ketika pihak pertama ini menyebut kata, dia merujuk kepada orang lain. Oke, baik. Saya jawab ya, saya jawab. Dengarkan pelan-pelan. Ketika Yesus mengatakan akulah dia, maksudnya apa itu? Akulah dia. Maksudnya artinya apa? Yesus itu merujuk kepada dirinya yang telah dinubuatkan. Ya, terus ya tadi kau bahas itu aku yang mengatakan Allah dengan kata dia. Bedanya apa? Bedanya di mana? Contohnya kayak gini. Ketika Yesus, ini kan ceritanya kan Yesus menyembuhkan orang yang buta itu. Terus Yesus orang buta itu yang sudah sembuh itu kan ketemu lagi dengan Yesus. Terus Yesus bertanya kepada dia, percayakah engkau akan dia? Lalu dia bertanya, siapakah dia? Lalu Yesus katakan, merujuk kepada yang tadi, yang pertama menyembuhkan orang buta ini. Yesus katakan, akulah dia. Artinya dia di situ yang menyembuhkan. Apa bedanya dengan yang Anda yang baca tadi? Beda. Coba terangkan. Beda. Seharusnya ketika dia berkata, Allah berfirman, dialah Tuhan yang Maha Esa. Seharusnya kalau Allah berfirman, dia akan berkata, Allah berfirman, akulah Tuhan yang Maha Esa. Sekarang saya tanya, yang mengucapkan Allah berfirman itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri. Allah sendiri. Terus ketika dia mengatakan dia yang Maha Esa itu siapa? Dia sendiri. Oke, lanjut. Di situ kan ada kelanjutan ayat. Oke, kalimat sebentar saya lihat. Sebentar, saya tenggelam dulu ya. Akulah, maka hendaklah kepadaku saja engkau takut. Kasihan Dela. Hendak. Di situ ada kata ku. Bagaimana dia pertama mengucapkan, terus ketiga dia sebentar. Dia berkata gini. Kan di situ ada kata Allah, kata dia dan kata ku. Ku di situ siapa? Aku adalah Allah. Aku adalah dia adalah aku. Terus? Oke, good. Sebentar. Terus kalau kita lihat dari kalimatnya saja, di situ Allah berfirman, dialah Tuhan yang Esa. Di situ ada kataku lagi, pertama dia merujuk ke orang lain, merujuk kepada dia. Terus di situ ada klaim lagi ku. Ini bahasa sama seperti tadi yang kau bahas itu, akulah dia Yesus itu, lol. Beda bro, beda. Kok beda? Akulah dia. Dia itu orang ketiga kan? Dia itu orang ketiga maksudmu kan? Orang ketiga kan? Tunggu, jangan cuma kau yang mau menjelaskan, saya juga mau menjelaskan. Dia di situ bukan aku menurut perspektif rasa bahasa Indonesia. Dia bukan aku. Tetapi Anda mampu menyambung-nyambungkan sesuai dengan logikamu. Nah, sedangkan Al-Qur'an itu, Al-Qur'an sudah sangat jelas mengatakan waqalallah. Allah berkata. Satu-satunya Tuhan ini berkata, tak ada Tuhan lain. Apa katanya? La tattakhizu ilahaini itsnain. Janganlah engkau menyembah dua Tuhan, tapi sembahlah kepada Tuhan satu saja. Hanyalah Dia yang Maha Esa. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Sabar dulu. Dia itu siapa? Dia itu adalah aku. Maka hendaklah engkau menyembah dan takut hanya kepadaku. Apa? Oke, udah saya bicara sekarang. Silakan. Kalau kamu mau komparasinya dengan ketika Yesus katakan, akulah dia. Di sini ada dua pribadi yang sedang berdialog, Yesus dan orang yang disembuhkan. Nah, sementara yang di An-Nahl 51 itu, ada berapa pribadi di situ? Satu pribadi. Satu pribadi. Bagaimana? Satu pribadi. Bagaimana satu pribadi mengklaim dirinya itu dalam 3 posisi? Yang pertama, Allah. Terus yang kedua, sebentar. Makanya dikatakan walahu ma fis samawati wal ardh
walahuddin wasibah afa ghairallahi tattaqun. Miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, hanya kepadanya lah segala sembahan, segala ibadah, ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain daripada Allah? Itu dalilnya jelas kok. Berarti aku adalah Dia yang menciptakan segala sesuatu. Akulah Dia yang telah menciptakan segala sesuatu. Akulah Dia yang telah mengutus nabi dan rasul. Akulah Dia. Hanya kepada Dia yang adalah aku kau menyembah. Jelas kok. Oke. Tugasnya Tuhan tuh apa, bro? Tugasnya Tuhan itu tidak punya tugas. Tugasnya Tuhan tidak punya tugas. Tuhan itu Maha Pencipta. Tidak punya tugas Tuhan itu. Oke, apa lagi? Tidak seperti Tuhanmu punya tugas. Kalau Tuhan saya nggak punya tugas. Yang punya tugas itu adalah hamba. Seperti Yesus, Dia punya tugas. Seperti Roh Kudus yang adalah burung merpati, Dia punya tugas. Begitu kawan. Jadi sudah ya, saya sudah menjelaskan. Saya sudah jelaskan. Anda mau terima, Anda tidak terima EGP. Sebentar, sekarang kembali ke tema. Dialog itu tidak kembali ke tema. Saya tidak punya kewajiban untuk sampai Anda bisa sampai paham. Saya sudah menjelaskan kaidah ilmunya. Enggak nyambung apa yang kamu sampaikan. Oke, Tuhan saya Allah. Terus Tuhan yang kedua siapa? Selain Allah siapa Tuhan saya? Coba. Tuhan saya Allah. Selain Allah Tuhan saya apa lagi? Yang kedua siapa? Oke, baik. Yang kedua siapa? Tadi kan abang mengklaim bahwa dia Maha Pencipta, betul? Iya, Tuhan saya Allah. Tunggu dulu, Tuhan saya Allah. Tuhan yang kedua siapa? Tuhan yang kedua siapa? Tadi kan Anda bilang bahwa Tuhanmu tidak punya tugas apa-apa. Tuhan saya Allah. Tuhan yang kedua siapa? Kalau saya kan bisa menjelaskan Tuhan kamu Bapak. Ya, Tuhannya Yahudi. Tuhan yang kedua anaknya Maria. Tuhan yang ketiga burung merpati. Bisa kusebutkan. Kalau saya Tuhanku ada satu, Allah. Anda menuduh saya menuhankan dua. Yang satunya apa? Ya nggak tahu, karena di ayat itu kan menjelaskan seperti itu. Bingung kan? Bingung. Karena kamu tidak sanggup. Karena kamu tidak sanggup membuktikan tuduhanmu gitu loh. Tuhan saya Allah. Kamu menuduh Tuhan saya dua. Yang satunya apa lagi? Ayo. Kalau kamu kan jelas, makhluk bertanduk tujuh, bermata tujuh, satu. Anak manusia bernama Yesus, dua. Roh Kudus bernama merpati. Merpati bernama Roh Kudus, bergelar Roh Kudus, tiga. Tuhanmu tiga, saya bisa buktikan. Nah, kamu menuduh Tuhan saya dua hanya berdasarkan terjemahan itu. Yang pertama Tuhan saya Allah, yang kedua Tuhan saya mana? Oke, nanti kita lanjut. Saya lagi mau jalan, bentar saya naik lagi. Monyet. Nggak ada ilmu sopaten bahas Islam, bahas Al-Quran. Aduh, lucu ini apa teman-teman? Ulaika kal an'am balhum adallu. Allahu Akbar.